Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi bahasa Indonesia, yaitu tentang ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, sebelum saya menjelaskan materi terkait, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan dengan NIM 23862060616. Saya dari program studi S1 PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2023, yang dimana dosen pengajar dari mata kuliah Bahasa Indonesia ini adalah Ibu Putri Hana Febriana MPD, selaku dosen pengajar, penguji, sekaligus dosen pembimbing. Ya teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru, izinkan saya untuk menyampaikan berbicara lebih dalam terkait materi hari ini, yang dimana materi hari ini yaitu tentang ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, ejaan baik dan benar itu seperti apa nanti kita akan jelaskan ya teman-teman sekalian, yang dimana pada materi hari ini terdapat 4 cakupan atau 4 poin penting utama. Yang pertama kita akan membahas adalah pengertian ejaan, yang kedua adalah penulisan huruf, yang ketiga adalah penulisan kata, dan yang terakhir adalah penulisan singkatan dan akronim itu seperti apa, dan beserta penulisan angka dan bilangan ataupun lambang. Nah, itulah materi pada hari ini atau pembahasan yang kita akan bahas pada hari ini bersama-sama ya teman-teman sekalian. Baik, kita akan bahas langsung saja, yaitu pengertian ejaan. Ejaan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah artinya kaidah-kaidah mengenai cara menggambarkan bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi yang dimaksud adalah dalam bentuk kata, kalimat, kemudian paragraf, dan wacana, serta penggunaan tanda baca atau punctuasi. Sedangkan untuk mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, kemudian suku kata atau kata. Ibaratkan mengeja ini sama dengan berbicara teman-teman sekalian. Dan selanjutnya adalah ejaan. Ejaan yaitu adalah mengatur kesatuan cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Nah, kita akan langsung macam-macam ejaan. Macam-macam ejaan ini terbagi menjadi 4 cakupan untuk 4 bagian yang pernah dipakai di Indonesia. Ejaan yang pertama adalah ejaan Van Ophujesan. Ejaan Van Ophujesan ini adalah ejaan yang pertama kali digunakan dan resmi digunakan di Indonesia pada tahun 1901, yang dimana ejaan pertama ini merupakan ejaan dari seorang guru Belanda yang sangat minat akan bahasa, yang dimana ejaan Ophujesan ini merupakan ejaan yang telah disesuaikan dengan bahasa Melayu teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua adalah ejaan Sowandi. Ejaan Sowandi ini adalah ejaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun itu, yaitu pada tahun 1947, ejaan Sowandi itu. Kemudian yang ketiga adalah ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini adalah ejaan yang telah ada perubahan atau modifikasi secara bahasa ataupun bentuk bahasa ataupun cara melafalkannya ataupun cara berbicaranya. Ejaan Melindo ini ada tahun 1958, ada pencampuran Melayu dan Indonesia. Dan yang keempat yang terakhir adalah ejaan yang telah disempurnakan, yaitu ejaan EYD. Ejaan EYD ini adalah ejaan yang sampai saat ini telah dipakai, sampai saat ini masih digunakan, dan bisa dikatakan ejaan EYD ini adalah ejaan yang paling sempurna dibandingkan ejaan-ejaan yang sebelumnya ataupun 3 sebelumnya. Ejaan EYD ini merupakan ejaan yang telah diresmikan pada tanggal 16 Agustus tahun 1947 teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan bahas tentang penulisan huruf atau pemakaian huruf. Huruf yang digunakan saat ini adalah huruf abjad. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf yang meliputi huruf konsonan dan huruf vokal. Apa itu huruf vokal? Huruf vokal dikenal dengan huruf hidup, yaitu huruf yang melambangkan vokal yang berfungsi untuk menghidupkan kata, dan di dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf ya teman-teman sekalian. Di huruf vokal ada A, I, U, E, dan O. Kemudian kita akan bahas adalah penulisan huruf. Penulisan huruf ini terbagi ke dalam berbagai bagian atau berbagai cakupan,
Yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad sama-sama kita ketahui terdapat 26 huruf teman-teman sekalian, dari huruf A, B, C, dan D sampai huruf Z. Nah, itu merupakan huruf abjad teman-teman sekalian. Huruf vokal yang saya sampaikan di awal adalah huruf hidup, yaitu terdapat 5 huruf A, I, U, E, dan O teman-teman sekalian. Dan kemudian ada huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf abjad tanpa huruf vokal di dalamnya. Jadi ada huruf B, C, dan D, dan seterusnya. Itu merupakan huruf konsonan. Huruf konsonan ini merupakan huruf vokal, tapi di dalamnya tidak ada huruf abjad. Maaf, jadi dalam huruf konsonan ini merupakan seluruh huruf abjad tanpa ada huruf vokal di dalamnya, teman-teman sekalian. Kemudian ada huruf diftong. Huruf diftong ini merupakan gabungan antara dua huruf vokal. Teman-teman sekalian, huruf vokal tadi kan saya sampaikan ada A, I, U, E, dan O. Nah, contohnya adalah A dan I itu kan merupakan gabungan huruf vokal teman-teman sekalian. Nah, contohnya kita ambil kerbau, santai, dan koboi. Nah, AI itu merupakan gabungan dua huruf vokal, kemudian AU gabungan dari dua huruf vokal, dan OI merupakan dua gabungan huruf vokal teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita akan bahas adalah kluster. Apa itu kluster? Kluster adalah gabungan dari huruf konsonan teman-teman sekalian. Contohnya adalah huruf KH, NG, NY, SY, TR. Nah, contohnya adalah khusus, pulang, nyata, syarat, dan transisi teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan bahas tentang penulisan huruf. Penulisan huruf ada dua yang kita gunakan sampai saat ini, yaitu yang pertama adalah huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf kapital adalah huruf yang digunakan oleh kita semua, yang dimana huruf pertamanya itu pada awal kalimat yang ditulis menggunakan huruf besar teman-teman sekalian. Nah, itu merupakan huruf kapital. Jadi huruf kapital itu secara kesimpulan adalah huruf pertama pada awal kalimat yang ditulis dengan menggunakan huruf bentuk besar teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua adalah huruf miring. Apa itu huruf miring? Huruf miring adalah kalimat yang dimiringkan atau kata yang dimiringkan. Pada huruf miring biasanya digunakan untuk menulis sebuah buku, nama buku, surat kabar atau majalah, kemudian istilah-istilah tata bahasa baku, istilah ilmiah, kemudian istilah bahasa-bahasa asing yang jarang didengar, dan yang lebih penting adalah peristiwa-peristiwa penting dan hal-hal yang dianggap penting harus ditulis dengan menggunakan huruf miring, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, penulisan itu ada dua, ada huruf kapital dan ada dengan menggunakan huruf miring, teman-teman sekalian. Baik, kita langsung saja dengan contoh kalimat ataupun contoh bahasanya pada penulisan huruf kapital atau huruf besar. Biasanya digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Contohnya, ibu pergi ke pasar. Kata I itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Itu contoh yang pertama. Kemudian, 5 butir telur menetas di hari itu. Nah, kata L yang di awal tadi 5 itu menggunakan huruf besar di awal kalimatnya. Kemudian yang kedua adalah huruf pertama kalimat langsung. Contohnya, ayah berkata kondisi perekonomian Indonesia semakin membaik ataupun semakin bagus. Terima kasih atas informasinya, kata kamu. Nah, itu merupakan contoh kalimat langsung yang biasanya menggunakan penulisan huruf kapital. Contohnya adalah K, kondisi. Huruf kondisi ini adalah huruf K di awal menggunakan huruf kapital ataupun huruf besar. Dan kata T, terima kasih, itu menggunakan huruf kapital ataupun huruf besar. Sebenarnya teman-teman sekalian, penggunaan huruf kapital atau huruf besar ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dengan contohnya pada huruf pertama nama orang ataupun nama seseorang, contohnya Muhammad Atta. Kata M dan H itu huruf besar ataupun huruf kapital. Kemudian Joko Supriyadi, huruf J itu menggunakan huruf besar teman-teman sekalian. Kemudian untuk huruf pertama juga bisa digunakan dengan ungkapan yang berhubungan dengan simbol-simbol hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan atau kitab suci dan Tuhan, termasuk kata gantinya. Contohnya Allah. Kata A itu menggunakan huruf kapital ataupun huruf besar. Kemudian yang maha kuasa, Y-nya, M-nya, dan I-nya itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian yang maha pengasih, kata Y, M, dan P itu menggunakan huruf kapital
ataupun menggunakan huruf besar. Kemudian ada huruf pertama khas dalam geografi, contohnya Jalan Surabaya. Huruf J dan S-nya itu huruf besar menggunakan huruf kapital. Kemudian nama gelar atau nama orang dan sapaan, contohnya Dr. Yudi. Nah, kata D-nya itu huruf besar, kemudian IR Soekarno huruf I-nya besar, Sardono Lo Kusomo. Nah, itu merupakan huruf besar juga, huruf S-nya, L-nya, dan K-nya. Kemudian huruf pertama nama resmi badan lembaga pemerintahan serta nama dokumen resmi. Itu juga bisa menggunakan huruf kapital atau huruf besar teman-teman sekalian. Contohnya Dewan Perwakilan Rakyat. D-nya, P-nya, dan R-nya itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itu juga menggunakan huruf kapital. Contohnya pada huruf U, D. Nah, itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian Sekretariat Negara, huruf S dan N-nya itu menggunakan huruf besar ataupun huruf dari huruf kapital, teman-teman sekalian. Jadi huruf kapital ini bisa kita aplikasikan, bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah saya sampaikan contohnya pada awal kalimat, kemudian nama seseorang, kemudian nama resmi itu juga bisa digunakan dalam penggunaan huruf kapital, teman-teman sekalian. Kemudian ada penulisan huruf miring. Kalau tadi kita bahas adalah penggunaan pada penulisan huruf kapital atau huruf besar, sekarang kita akan menggunakan penulisan huruf miring atau cetak miring seperti apa. Nah, biasanya pada penulisan huruf miring ini biasanya digunakan untuk menuliskan sebuah nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam sebuah karangan, kemudian untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, perintah, atau bagian kata atau kelompok kata. Kemudian bisa juga dipakai untuk menuliskan nama ilmiah, ungkapan-ungkapan asing ataupun maupun daerah-daerah yang belum disesuaikan. Dan juga yang terakhir dipakai untuk menuliskan judul buku, kemudian dalam daftar pustaka. Itu juga digunakan, bisa kita aplikasikan atau bisa kita jumpai cetak miring ataupun huruf miring ini, teman-teman sekalian. Contohnya pada nama buku. Contohnya ya teman-teman sekalian, majalah Femina. Huruf Femina itu atau kalimat Femina itu kita buat ke dalam bahasa miring atau kata miring atau kita cetak ke dalam miring. Kemudian berita ini saya baca di surat kabar Kompas. Nah, kata Kompas itu kita buat ke bahasa cetak miring, teman-teman sekalian. Kemudian novel Saman. Kata Saman itu kita bisa gunakan dengan huruf miring, karangan dari Ayu Utami. Kemudian bisa dipakaikan untuk menegaskan atau mengkhususkan sebuah huruf ataupun kalimat ataupun sebuah perintah, teman-teman sekalian. Contohnya, kerjakanlah soal ini dengan sebaik-baiknya. Kata sebaik-baiknya itu ataupun kalimat sebaik-baiknya itu kita gunakan dengan cetak miring, teman-teman sekalian. Kemudian semua pertanyaan di bawah ini benar kecuali. Nah, kata kecuali ini kita gunakan atau kita aplikasikan dengan bahasa miring ataupun cetak miring, teman-teman sekalian. Kemudian bisa juga kita temui di huruf miring atau cetak miring pada penulisan judul buku ataupun sebuah daftar pustaka, teman-teman sekalian. Contohnya Ken titik graf komposisi. Kata komposisi itu kita gunakan dengan bahasa miring Jakarta titik 2 Gramedia 2001 atau Brotowijoyo titik Mukayat D penulisan karangan ilmiah Jakarta Akapases tahun 1983. Jadi huruf miring ini atau huruf cetak miring bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada buku, pada daftar pustaka, pada bahasa-bahasa ilmiah ataupun bahasa-bahasa asing yang belum disesuaikan, teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan bahas poin yang ketiga adalah penulisan kata. Nah, terbagi menjadi 6 penulisan kata itu, teman-teman sekalian. Yang pertama ada kata dasar, kata himbuhan, kemudian bentuk ulang, kata ganti, ku, mu, dan nya, kemudian kata si dan sang, dan kata depan di, ke, dan dari. Nah, itu bagaimana? Saya akan jelas satu persatu, teman-teman sekalian. Yang pertama kita akan bahas adalah kata dasar atau kata tunggal. Kata dasar adalah kata yang ditulis sebagai suatu kesatuan atau penamaan kata dasar lebih pada bentuknya belum mengalami proses morfologis atau morfologis, teman-teman sekalian. Contohnya, buku itu sangat tebal, titik, kantor pajak penuh sesak.
Kemudian kata himbuhan. Apa itu kata himbuhan? Kata himbuhan adalah kata yang biasa ditambahkan kata entah di awal, entah itu di akhir teman-teman sekalian ataupun di tengah. Jadi bisa kita aplikasikan kata himbuhan ini entah itu di awal, di tengah ataupun di akhir teman-teman sekalian. Contohnya kata kita gunakan adalah kata meng. Itu kan kata himbuhan yang pertama kita gunakan di awal. Contohnya mengunyah, kemudian atau mempermudah atau kata terbaru atau tergunakan. Jadi kata himbuhan ini adalah kata yang ditambahkan di awal. Contohnya kata meng, kata Meng itu adalah mengunyah, mempermudah atau kata terbaru atau tergunakan teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga adalah bentuk ulang. Apa itu bentuk ulang? Bentuk ulang adalah bentuk kata yang mengalami perulang-ulangan. Seperti contohnya bisa kita ketemui pada anak-anak, itu kan 2 kali pengulangan kata-katanya. Kemudian laba-laba, kemudian banyak lain contohnya atau sia-sia. Jadi setiap kalimatnya itu menggunakan tanda hubung atau tanda kurang kecil gitu teman-teman sekalian, tanda kurang pendek. Jadi kata ulang ini adalah kata yang digunakan untuk mengulang-ulangkan sebuah kalimat. Yang saya sampaikan tadi di awal ada contohnya ada anak-anak, sia-sia, kemudian laba-laba, dan cenderung pada kata bentuk ulang ini kita menggunakan tanda hubung teman-teman sekalian, itu adalah tanda kurang teman-teman sekalian. Kemudian ada kata si dan seng dalam penulisan kata. Apa sih itu kata si dan seng? Kata si dan seng ini bisa berupa hal positif atau hal baik, atau juga bisa bersifat negatif atau bersifat buruk teman-teman sekalian. Kita akan bahas pada kata si dan seng ya teman-teman sekalian. Kata si itu biasanya digunakan di depan nama diri kita, baik berupa nama ataupun nama orang ataupun binatang. Contohnya si unyil, si kancil, sang raja, sang surya. Biasanya kata sang ini ataupun biasanya kata sandang yang berupa kata si itu dapat menimbulkan sisi positif yang saya sampaikan tadi atau bisa berupa sisi negatif. Nah, sisi positifnya mungkin dapat menimbulkan kesan akrab, kesan yang baik ataupun kesan pujian. Tapi sebaliknya kata si tadi yang di awal tadi, kata sandang si ini tadi dapat uh, menyampaikan kesan yang negatif. Maksudnya adalah kurang sopan, kurang hormat, ejekan ataupun merendahkan diri ataupun merendahkan seseorang. Jadi kata si dan sang ini biasanya ada dapat positif ataupun dapat negatif. Khususnya pada si itu dapat membuat sisi-sisi negatif. Sedangkan kata sang itu biasanya lebih sifat ke yang baiknya teman-teman sekalian. Jadi kata si itu biasanya menimbulkan sisi positif ataupun sisi negatif karena dia menggunakan kata si teman-teman sekalian. Kemudian ada kata ganti ku, mu, nya, dan kau. Apa itu maksudnya? Kata ganti ku dan kau itu ditulis serangkai dengan kata-kata mengikutinya. Contohnya, apa yang kau miliki boleh kau ambil. Nah, itu biasanya penggunaan kata ganti ku dan kau teman-teman sekalian. Kemudian ada kata ganti ku, mu, dan nya. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya bukuku, bukumu, dan bukunya disimpan rapi di lemari. Jadi kata itu serangkai dengan kata yang mendahuluinya, teman-teman sekalian. Kemudian poin terakhir adalah kata depan di kedari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya adalah murid duduk di bangku. Kata di itu terpisah dari kata bangku teman-teman sekalian. Kemudian saya pergi ke Medan untuk mencarinya. Kata ke itu juga dipisahkan dari kata Medan teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir adalah paman datang dari Bandung atau dari Surabaya. Nah, dari kata dari itu dipisahkan teman-teman sekalian dari kata yang mengikutinya teman-teman sekalian. Nah, itulah macam-macam dari penulisan kata teman-teman sekalian. Jadi penulisan kata itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada kata dasar, kata himbuhan, kata ulang, kata ganti, kata si dan sang, dan yang terakhir adalah kata depan di kedari teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan bahas adalah tentang poin terakhir dari materi kita hari ini, yaitu tentang penulisan singkatan dan akronim itu seperti apa, dan beserta bilangan dan penulisan angka itu seperti apa buat teman-teman sekalian, beserta lambang ya teman-teman sekalian. Kita
Lanjut teman-teman sekalian, singkatan dan akronim itu apa? Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu kalimat, yang terdiri dari atas satu huruf atau lebih. Jadi singkatan itu merupakan sebuah kalimat yang dipendekkan atau yang disingkatkan teman-teman sekalian. Contohnya no itu nomor, kemudian BUMN, DKI, KTP dan lain-lain. Nah, itu merupakan contoh singkatan-singkatan yang mungkin sering kita jumpai teman-teman sekalian. Sebenarnya antara singkatan dengan akronim itu sebenarnya hampir sama teman-teman sekalian, tapi ada perbedaan sedikit atau pencakupan sedikit atau perbedaan sisi antara singkatan dengan akronim itu. Nah, akronim itu adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata, bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Contohnya adalah SIM, ABRI, Kadin, Pemilu, dan Jam Sostek. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari akronim teman-teman sekalian. Jadi akronim itu adalah kependekan dari berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain. Jadi perbedaannya nampak teman-teman sekalian dari antara singkatan dengan akronim teman-teman sekalian. Kemudian penulisan angka dan bilangan itu seperti apa? Nah, angka itu digunakan untuk menyatakan lambang teman-teman sekalian, untuk lambang bilangan atau nomor dalam tulisan yang lazim digunakan angka Arab teman-teman sekalian. Jadi penulisan angka itu menggunakan angka-angka yang Romawi ataupun angka-angka yang bisa kita jumpai seperti angka 1, 2, 3, 6, 7, 8 sampai seterusnya, dan bisa juga menggunakan angka Romawi. Angka Romawi 1, angka Romawi 2, angka Romawi 3 atau angka Romawi 4 teman-teman sekalian. Angka itu digunakan untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan contohnya pada ukuran panjang, satuan waktu, kemudian nilai uang ataupun kuantitas teman-teman sekalian. Contohnya angka itu digunakan pada seperti ini. Ukuran panjang adalah seperti ukuran panjang contohnya adalah ukuran panjang seperti 0,5 cm dengan berat 8 kilo, kemudian luas 1000 hektar dan isi 10 cc. Jadi itu kan penggunaan angka teman-teman sekalian. Kemudian contohnya pada satuan waktu. Nah, satuan waktu adalah 1 jam 30 menit. Kemudian pukul 16.00 tahun 2002 2 November 2001 teman-teman sekalian. Kemudian nilai uang ini juga bisa kita aplikasikan dengan penulisan angka teman-teman sekalian. Contohnya 50 juta, kita tulis 50 titiknya 000 sebanyak 6 kali, kemudian 2.000 rupiah, dan kita aplikasikan dengan penggunaan US dollar atau uang dolar 350. Kemudian ada juga yang terakhir adalah kuantitas teman-teman sekalian. 10% dari 20 orang, 5% dari 5 orang. Nah, itu merupakan penulisan angka atau bilangan yang mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ataupun kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman sekalian. Kemudian ada penulisan lambang teman-teman sekalian. Penulisan lambang khususnya pada bilangan pecahan ditulis sebagai berikut teman-teman sekalian. Ada 1/2 atau sama dengan setengah, kemudian 3/4, 3/4, 1/16, 1/14, kemudian 3/34. Maksudnya adalah 3/3/4. Jadi bisa kita bentuk ke dalam tulis. Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Jadi penulisan lambang itu bisa kita bentuk dalam sebuah angka atau bisa kita tulis dalam sebuah kalimat teman-teman sekalian. Ada catatan teman-teman sekalian mengenai penulisan lambang bilangan tingkat dapat ditulis dengan dicatat ataupun aspek-aspek yang dapat kita ketahui teman-teman sekalian. Yang pertama ada Pakubuwono ke-10. Pakubuwono ke-10 ini bisa kita tulis ataupun bisa kita buatkan seperti kalimat teman-teman sekalian. Kemudian Pakubuwono 10 bisa kita tulis dalam bentuk Romawi atau bisa kita tulis dalam bentuk bilangan teman-teman sekalian. Kemudian Pakubuwono ke-10. Ini contohnya teman-teman sekalian, dan juga bisa ditulis dengan kalimat maupun angka teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman sekalian, penulisan lambang bilangan yang mendapatkan kata akhiran an ada dua cara teman-teman sekalian. Tahun kita bikin kata petik 60-an atau kita bikin juga ke dalam bentuk kalimat tahun 60-an. Jadi contoh yang pertama kita bikin tahun 60-an, kita bentuk ke dalam kalimat juga dan kita bentuk ke dalam bilangan. Dan yang kedua contohnya tahun 60-an, kita buat ke dalam sebuah kalimat aja teman-teman sekalian. Jadi itu merupakan penulisan lambang bilangan yang mendapatkan akhiran an ya teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir adalah lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata
yang ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan yang digunakan secara berurutan seperti dalam perincian ataupun dalam pemaparan teman-teman sekalian. Nah, itulah materi tentang ejaan bahasa Indonesia. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru. Saya mohon maaf apabila ada kalimat atau kata ataupun terlalu cepat dalam pembahasan, mohon dimaafkan. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah melihat atau mengakses video ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu guru.